Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Ad bin Hatim. Lama nazalat, ketika ayat ini turun, ketika ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri, qala lahu Adi bin Hatim, ya Rasulullah, ini aj'alu tahta wisadati iqalan abyad wa iqalan aswad, a'rifal layla minan nahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wisadataka la'aridun innama huwa sawadul lail wa bayatun nahar. Ketika turun ayat yang kami sebutkan tadi, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, maka Adi bin Hatim berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalku untuk membedakan malam dan siang. Dulu para sahabat, zaman belum secanggih ini, belum ada penerang. Kalau ingin membuktikan waktu itu dengan meletakkan benang di bantalnya, sehingga kalau gelap taruh benang yang berwarna dia kelihatan. Kalau menaruh benang yang hitam pasti dia nggak kelihatan. Sederhana itu zaman dulu ketika para sahabat menentukan waktu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bantalmu itu terlalu lebar. Yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelapnya malam, dan benang putih adalah cahaya siang. Kalau sudah kelihatan berarti dia sudah terang, sudah siang. Tapi kalau masih gelap tentu dia masih malam. Itu hanya sehelai benang ditaruh di atas bantal. Syekh Abu Ubaid menjelaskan maksud benang putih adalah fajar, sedangkan benang hitam adalah waktu malam. Oleh karenanya dari keterangan ini dapat dipahami bahwa anggapan yang menyatakan bahwa ketika waktu imsak telah tiba, tentu seorang lagi tidak boleh makan dan minum. Tapi sebetulnya waktu yang sesuai dengan ayatnya adalah fajar tadi itu. Hanya saja kemudian para ulama karena berhati-hati kemudian dia membatasi, ada yang disebut dengan waktu imsak. Nah, waktu imsak memang bukan batasan waktu kita mulai al-imsak bil muftirat, bukan batasan kita tidak boleh makan. Imsak itu hanya waktu di mana kita harus hati-hati untuk mempersiapkan jatuhnya waktu fajar. Artinya kita sudah mafsur ya, kita ada imsak, tapi bukan itu waktu dimulai kita berpuasa. Kenapa ada imsak? Penambahan waktu itu diantaranya didasarkan pada hadis Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu annahu tasahhara falamma faraha min suhrihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila shalah fasalli faqulna li Anas kam kana baina firahima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Zaid bin Sabit, Nabi pernah sahur bersama. Ketika keduanya telah selesai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranjak untuk mengerjakan salat. Ya, Nabi sahur kemudian melaksanakan salat. Nah, kemudian beliau salat. Lalu kami bertanya pada Anas, berapa waktu di antara selesainya mereka berdua sahur dan masuknya keduanya untuk mengerjakan salat? Anas menjawab, kira-kira seorang membaca 50 ayat. Hadis Bukhari. Artinya dari sahurnya Rasulullah itu ada jeda menuju salat subuh, yaitu kira-kira orang kalau membaca Al-Quran 50 ayat. Inilah yang mendasari para ulama membatasi untuk kehati-hatian dari sahur menuju sholat.
Jadi kira-kira kalau kita hitung itu sekitar 10 sampai 20 menit kalau membacanya normal. Ini kira-kira batasan kenapa kemudian ulama ada yang berijtihad, ada waktu imsak. Ada yang berpandangan oh tidak perlu ada imsak. Tentu ini sebagai kehati-hatian ijtihad para ulama. Oleh karenanya yang harus kita perlu pahami adalah bahwa hikmah dari penambahan waktu imsak adalah sebagai sikap kehati-hatian al-ikhtiyar. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini ayat yang memang menjelaskan secara detail bagaimana waktu yang kemudian dijadikan pedoman agar kita kapan waktu sahur dan kapan waktu kita berbuka. Oleh karenanya dengan metode apapun kita melihat yang berpedoman pada pedoman ini, baik secara fikih, secara dalil, kemudian kita buktikan dengan ilmu yang disebut dengan ilmu falak atau astronomi. Maka sebagian ulama atau jumhur ulama ketika menentukan awal bulan puasa, bulan Syawal, dan termasuk adalah waktu sahur dan buka kita adalah menggunakan ilmu falak, yaitu ru'yatul hilal. Karena ini sebagai kehati-hatian para ulama agar dia sesuai dengan waktunya. Oleh karenanya ada sebuah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran, fajrun yuharrimu at-ta'am wa tuhillu fihi as-salah, wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua, yaitu fajar yang diharamkan makan makanan dan diperbolehkan melakukan salat, dan fajar yang diharamkan melakukan salat, yakni salat subuh, dan diperbolehkan makan makanan. Ada dua jenis fajar, fajar kadhib dan fajar sadik. Kalau fajar kadhib memang belum masuk waktu salat subuh, artinya dia belum boleh melakukan salat, tapi boleh makan. Kalau fajar shadiq, dia tidak boleh makan karena sudah masuk waktu subuh. Nah, menurut riwayat Hakim ini juga dijelaskan oleh riwayat lain bahwa ini yang kemudian membatasi kapan kita waktu sahur, kapan waktu juga kita melakukan salat subuh. Syed Abdurrahman di dalam kitab Buhyatul Murtasyidin disebutkan, yambahi muta'akitat tahlis at-tabkir bi salati subhi awal waqtiha kama naqala 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah wa man ba'dahum minal ulama waqtu ay yahruja minha wa la ya'rifu jarisuh wa lam yankilu an ahadin minal ulama khairu Abi Hanifah nadbut tahhir ila al-isfar wa huwa al-ida'ah bihaitsu yara syahsan mauqi'a kana la yarahu minhu inda tulul fajr shadiq. Jumhur ulama juga sepakat waktu subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq dan berakhir pada saat terbitnya matahari, kecuali Imam Qasim dan sebagian ashab Syafi'i, sebagian murid-murid Imam Syafi'i yang berpendapat berakhirnya waktu subuh pada saat isfar. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu terbaik menunaikan salat subuh. Sebagian ulama khususnya madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat menyegerakan salat subuh pada waktu khalas. Demikian pula Syekh Wahbah Zuhaili misalnya. Sementara sebagian ulama lainnya seperti madhab Hanafi dan Imam At-Tabari lebih mengutamakan waktu isfar. Ada ulama yang mengatakan afdalnya salat subuh di awal, ada yang mengatakan afdalnya salat isfar di akhir. Waktu isfar adalah waktu terang buram, yakni saat langit
telah kekuning-kuningan sehingga jalan-jalan sudah lingkungan mulai terlihat. Artinya waktu subuh ini boleh diakhirkan, yang penting belum masuk syuruk, waktu isfar. Yang kedua mengatakan bahwa yang terbaik afdalnya adalah waktu kholas, di mana waktu awal subuh. Nah, fajar shadiq itu dijelaskan cukup lengkap dalam sebuah hadis. Minimal ada yang berpendapat tentang fajar shadiq ini, misalnya Ibnu Abbas. Fajar shadiq itu adalah cahaya yang sudah cukup terang di ufuk timur dan cukup terang sehingga sudah menerangi puncak-puncak pegunungan. Kalau kita misalnya memang sedang di kondisi di perbukitan, jelas sekali. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, Imam Ghazali dan lain-lain mengatakan bahwa fajar shadiq itu adalah pancaran cahaya putih kemerah-merahan. Secara ilmu pengetahuan sampai segitu kita harus melihat kondisi waktu. Nah, sekarang kita memang sudah tinggal jadi saja, sudah tidak perlu sampai ke sana. Tapi ini sebagai ilmu pengetahuan. Ya, jam kita sudah ada, sudah dihitung oleh orang yang mengetahui. Tapi sebagai seorang muslim kita harus detail mengetahui terkait dengan ilmu ini, mana fajar shadiq dan mana fajar kadzib. Oleh karenanya di dalam fajar shadiq misalnya pendapat yang mengatakan cukup terang isfar itu. Jadi salat subuh yang isfar ini boleh, karena memang Nabi juga pernah melakukan salat sudah kondisi terang. Sebagian waktu juga Nabi melakukan salat di waktu tahlis, waktu kholas, kira-kira masih gelap. Ar-Razi misalnya dalam tafsir menyebutkan fa'in kila, ketika ditanya fa kaifa yusabbihu subhu shadiq bil khayt ma'ana subha shadiq laisa bimustatil wal khayt mustatil, wa jawabuhu anna al qadra min al bayat alladhi yahrimuhu awal subhi shadiq wa awal subhi shadiq la yakunu muntashiran bal yakunu sirran daqiqan. Imam Ghazali menyebutkan fajar shadiq itu mulai terbit pada dua manzilah sebelum terbitnya matahari tulu'us syams. Ulama yang lain berpendapat terbitnya fajar shadiq itu bila dikira-kirakan 1 sampai 30 menit sebelum terbitnya matahari. Ini kalau kita hitung secara astronomi. Ya. Rentang waktu yang setara dengan membaca Quran 3 juz antara isfar dengan tulu'us syams. Artinya perlahan-lahan 1 setara 1/8 malam. Nah, oleh karena itu identitas fajar shadiq semacam sebagai bentuknya adalah pancaran cahaya tipis putih samar di ufuk timur menjadi yang kita lihat setiap hari. Jadi benar-benar kita melihat bagaimana posisi kadib atau shadiq itu melihat cahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mendengar atau melihat atau mengetahui terkait dengan ilmu falak, saya ini baca, atmosfer bumi memiliki sifat optis yang mampu membiaskan bumi ini, yang bisa menghamburkan dan menyerap berkas cahaya matahari. Atmosfer itu merupakan medium bening berlapis-lapis dengan kerapatan yang berbeda-beda untuk setiap lapisan. Maka setiap lapis atmosfer itu memiliki indeks biasnya sendiri. Artinya memang ada bantuan dari pihak lain membiaskan berkas cahaya yang melaluinya. Makanya kadang-kadang orang sering ketipu, mana ini sinar yang benar-benar sudah shadiq, mana yang masih kadib. Bahkan disebutkan kadib itu seperti hanya bayangan serigala, sehingga berkas cahaya tersebut dapat tiba pada sebuah titik di permukaan bumi meskipun matahari belum terlihat secara langsung. Ini bukti nyata astronominya. Nah, oleh karenanya ketika misalnya matahari berkas cahaya yang menghamburkan ke bumi ini atas berkas cahaya matahari ditopang oleh adanya, ya kalau kita sekarang mungkin nitrogen dan oksigen, ya. Hamburan atmosfer ini kemudian menyebabkan langit nampak berwarna biru. Jadi langit warna biru pun ada dasarnya, dari mana asalnya? Pasti tidak semuanya waktu itu langitnya biru, ya.
Kalau sudah di siang hari pasti kemerah-merahan. Itulah kemudian saat fajar atau senja. Nah, oleh karenanya kemampuan atmosfer bumi untuk menyerap berkas cahaya matahari disebabkan oleh ya tadi kandungan ozon dan sebagainya. Nah, ini kalau berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan. Oh, nanti lingkungan sudah berubah karena cuaca sudah berubah. Nah, tapi ilmu pengetahuan dari Allah ini pasti ada patokannya. Ya, sekarang kan sudah ada isu emisi gas karbon, sudah ada perubahan iklim. Berubah enggak? Sebetulnya tidak berubah. Nah, tinggal penjelasan terkait itu yang kemudian harus jeli. Dulu memang masih bersih udaranya, jelas mana langit masih biru, mana pada saat bergeser ke merah-merahan, jelas. Sekarang mungkin sudah nggak jelas, terutama yang kita sudah nggak mau belajar ya. Nah, artinya secara kualitatif fajar shadiq itu cahaya tipis berkedudukan horizontal terhadap ufuk dan kian bertambah terang seiring waktu. Jadi sudah lurus kalau fajar shadiq. Kalau yang kadhib masih vertikal. Nah, artinya tadi sebelum hadirnya fajar shadiq, kadhib itu akan menghiasi langit timur terlebih dahulu. Dari timur dulu, baru kemudian barat. Nah, kalau yang kadhib ini cahayanya fajar masih lemah, cahayanya masih lemah dibanding fajar shadiq. Dia semacam bentuk segitiga yang khas. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis seperti kadanbil, seperti serigala. Oleh karenanya di dalam menentukan batas waktu yang tadi kira-kira sudah hadis Nabi tadi itu, bahwa Nabi ketika sahur kemudian sholat dia ada jeda kira-kira khamsina ayah kalau orang membaca Al-Quran. Nah, sebagai kehati-hatian para ulama, dia kemudian membatasi yang disebut dengan imsak. Jadi hanya kehati-hatian para ulama untuk bersiap-siap. Karena nanti ada hadis ketika orang sudah ada adzan yang kedua, adzan fajar shadiq, dia masih mengunyah makanan, maka dia harus tanggalkan makanan itu kalau dia ingin meneruskan puasa. Kalau tidak, ya dia batal puasanya karena masih makan. Itu sudah fajar shadiq. Coba kalau kita tidak membatasi, tidak hati-hati misalnya, ya sudah, kalau belum adzan kita masih makan. Nah, makannya kita dengan makannya orang Arab mungkin berbeda. Ya makan kita banyak makanan, kita nggak sadar, oh waktu ini sudah hampir fajar. Yang minum belum dihabiskan, yang kue belum dicicipin, bingung. Coba kalau sudah di mulut kita adzan sudah berkumandang. Nah, oleh karenanya hadis ini relevan terhadap waktu imsak yang dibuat oleh para ulama untuk hati-hati. Jadi perlu dibedakan antara kehati-hatian soal imsak dengan batasan waktu imsak yang sebenarnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya sampai kapanpun masih ada korelasi antara ilmu fikih dan ilmu astronomi. Oleh karenanya dalam waktu yang berkaitan dengan waktu-waktu seperti berpuasa, waktu sholat, dan waktu terkait dengan ibadah haji misalnya, memang yang digunakan adalah waktu-waktu yang menggunakan kalender Islam. Oleh karena itu kajian pada sore hari ini tentunya adalah kita memperkaya wawasan terkait dengan waktu-waktu itu. Kalau mau simpel kita ikut, ya sudah selesai, karena itu memang fardu kifayah. Tapi kalau kita mendalami secara mendalam, oh ini bagian dari ilmu kita, harus ngerti terhadap seperti ini, itu adalah bagian dari ilmu kita yang hari ini kita bersama-sama belajar. Karena bisa jadi di waktu saat nanti kita akan tidak menemukan jam, tidak melihat kalender, hanya waktu alam yang kita hadapi. Maka ini menjadi basic kita. Suatu saat bisa terjadi. Karena yang namanya waktu itu pasti akan berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karenanya ketika kita berbicara waktu sahur secara umum, ya tentu dari bagaimana kita menentukan waktu seperti biasa, mulai
mulai azan kita. Tapi imsak ini menjadi penting karena ada dua azan pada zaman Rasulullah. Ada azannya Bilal yaitu pada malam, yaitu tadi yang disebut dengan masih fajar shadiq. Karena kebiasaan Rasulullah dulu memang azan 2 kali pada setiap malam. Azan yang pertama adalah azannya Bilal, yang kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal memang masih malam, artinya sebetulnya batasan sahur itu boleh malam. Misalnya pada saat kita selesai sholat qiyamul lail jam 3 misalnya, itu memang batasan waktu kita mulai sahur dalam kondisi kesehatan kita. Boleh nggak sahur sebelum waktu itu? Boleh, tapi tentu masih belum waktu sahur. Kita masih rentang antara waktu sedang berbuka dengan sahur. Kalau hanya setelah tarawih kita sahur, tapi waktu yang pas itu memang setelah kita bangun tidur. Makanya kemudian Bilal adzan yang pertama meskipun dia belum waktu subuh, adzannya adalah adzan pada saat fajar kadhib. Nah, setelah adzannya Abi Maktum, ini dia adalah fajar shadiq, itulah mulai kemudian berpuasa. Waktu akhir orang bersahur. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti anjuran dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian Hawamis pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.